Oke. Belum selesai di saya, Bu. Jangan mulai dulu. Masih loading. Masih berproses, Bu. Sebentar. Oke. Belum muncul gambarnya. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya yang sudah hadir dan meluangkan waktu di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, saya absen. Aris kok. Saya absen, Pak. Hadir ini. Alhamdulillah. Aduh, rasanya sudah seperti keluarga ini ya. Masya Allah, Ustadz juga sudah selalu haus untuk berdakwah dan menyampaikan ilmunya untuk kita semua. Alhamdulillah. Kita malam ini akan meneruskan bahasan mengenai kurban yang kemarin dibahas ya. Sampai mana, Bu In? Sudah sampai mana kemarin, Bu In? Sampai mana ya kurban kemarin? Itu kemarin sampai di hadis nomor 9. 1000 berapa itu? Ribuan. 1174. Bukan, Ustaz? Lewat lagi ya? Hadis 1177. 1177. Baik. Sebelum dimulai kajian ini ada baiknya kita membaca basmalah supaya kita bisa menyerap ilmu yang akan disampaikan Ustadz pada kita semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi والتابعين وتابع التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita karena waktunya ini sudah keambil oleh terlambatnya saya datang ya. Maka kita akan langsung ke hadis yang jadi bahasan kita malam ini. Qala al-musannif rahimahullah taala wa 'anil Bara ibn Azib. Jadi bukan Barra tapi Bara. Wa 'anil Bara ibn Azib, dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, ia mengatakan, qama fina, berdiri di tengah-tengah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau mengatakan, arba'un la tajuzu fid dhahaya. Arba'un, ada 4. La tajuzu, yang tidak boleh. Yang tidak boleh ada. Fid dhahaya, dalam hewan-hewan korban. Pertama adalah al-awra. Hewan yang apa ya bahasa kitanya? Awar itu hilang penglihatannya. Al-bayyinu auruha, apa namanya, buta ya. Al-bayyinu auruha, yang jelas kebutaannya. Gimana itu jelas kebutaannya? Jelas kebutaannya, matanya memang tidak ada. Matanya sudah tercongkel, nggak ada itu. Tetapi kalau matanya masih ada, meskipun tidak bisa melihat, itu masih boleh.
kan ada kambing itu yang matanya terlepas gitu, coplok. Nah, itu nggak boleh. Wal maridatu al-bayyinu maraduha. Yang kedua, hewan itu, hewan sembelihannya, hewan korbannya sakit. Al-bayyinu maraduha, yang jelas sakitnya. Ya sakit, udah kelihatan, berdiri saja nggak bisa. Jangan, itu tidak boleh dijadikan hewan korban. Wal arja'u, dan yang arja itu hewan yang pincang. Al bayyinu dhala'uha, yang jelas kepincangannya. Maksudnya kalau yang jelas kepincangannya itu yang dengan kakinya dia tidak bisa berjalan. Dengan kaki yang pincangnya itu nggak bisa berjalan, itu jangan. Wal kabiratul lati la tunqi, dan yang sudah tua yang tidak ada sumsumnya. Udah tua sekali, udah kurus, sudah nggak ada sumsumnya. Jadi kalau disembelih itu tulangnya sudah tidak ada sumsumnya. Itu ya, rawahu Ahmad, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wal arba'atu, dan 4 imam. Berarti siapa tuh? Jadi kalau biasanya ya, kalau rawahu Ahmad wal arba'ah berarti ini ashabus sunan dan Imam Ahmad. Arba'ah itu siapa saja? Arba'ah itu Tirmidzi, Nasai, arba'ah itu ya, ashabus sunan, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Ya. Biasanya rawahul khamsah, itu ashabus sunan plus Imam Ahmad. Jadi kalau rawahul thalatha berarti Imam Bukhari, Muslim plus Imam Ahmad. Gitu ya. Kalau rawahul Bukhari wa Muslim berarti Imam Bukhari meriwayatkan, Imam Muslim meriwayatkan dari jalur yang berbeda. Kalau muttafaqun alaih, Bukhari Muslim meriwayatkan hadis yang sama dari jalur yang sama. Ya. Washahahu Tirmidzi, dan disahihkan oleh Tirmidzi, wa Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban. Ya. Baik. Jadi hadis tadi memberikan batasan kepada kita. Ya, kalau pertama kan kita dikasih batasan ya. Dikasih tahu oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwa Rasul Shallallahu alaihi wasallam apabila hendak berkorban, ya pasti hewan korbannya itu hewan pilihan. Ya, yang mahal, yang gemuk, warnanya juga bagus, bagian matanya hitam, bagian kakinya hitam, bagian perutnya hitam, semuanya putih. Ya. Terus bertanduk. Gitu ya, pilihan. Nah, kalau tidak ada, ya boleh tidak pilihan juga, maksudnya tidak super ya, boleh di bawahnya. Tapi yang 4 itu jangan. Mana yang 4 itu? Pertama yang matanya hilang. Itu jadi al-aura al-bayyinatu aurah, itu yang matanya hilang. Jadi kalau matanya masih ada, meskipun tidak bisa melihat, nggak apa-apa. Yes, gitu ya. Terus yang kedua, kalau dia sakit ya memang sakit, nggak punya daya apa, jelas sakitnya, nggak punya daya apa-apa, suruh berdiri saya nggak bisa, jangan lagi sakit kayak gitu ya. Terus al-arja, al-bayyinatu al-bayyinu dhala'u, ya, yang pincang, yang jelas kepincangannya. Nggak bisa jalan, pakai kaki itu nggak bisa untuk jalan. Itu namanya al-bayyinah. Terus yang berikutnya adalah yang tua. Sudah tua renta, sudah tidak ada sumsumnya. Nah, itu jangan. Ya. Rasulullah SAW melarang itu ya. Jangan. Ya, maka apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Beliau mengatakan 4 hal yang tidak boleh ada dalam hewan korban, ya, nggak boleh.
Baik. Sudah jelas ini. Hadis berikutnya, wa an Jabirin, dari Jabir radhiyallahu anhu qala, ia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadbahu illa musinnatan. Janganlah kalian menyembelih atau berkorban kecuali yang musinnah. Apa itu musinnah? Musinnah itu untuk musinnah itu untuk unta, sapi, dan kambing yang umur 2 tahun. Ya, jadi pilih yang umur 2 tahun atau lebih. Illa an ta'sur alaikum, kecuali susah mendapatkannya atas kalian. Ya. Susah didapat yang umur 2 tahun, adanya yang umur 1 tahun. Ya. Fatadbahu jada'atan minad dha'ni, maka kalian boleh menyembelih jada'an. Apa itu jada'? Al-jada' itu yang masih muda ya. Kalau dari kambing itu umur 6 bulan. Ya. Sebagian mengatakan yang disebut jada itu kalau umur 1 tahun. Ya. Jadi boleh kalau memang nggak ada ya, adanya umur 6 bulan ya sembelih aja. Nah, tapi kalau onta kalau onta itu yang umur di sini wa minal ibli ma dakhala fis sanatil khamisah. Ya. Jadi kalau onta itu yang kalau onta disebut jadza itu kalau dia umur 5 tahun. Ya. Sapi kalau umur 3 tahun. Nah, maka yang dimaksud jadza di sini bukan untuk sapi sama unta, ya. Untuk kambing. Nah, ini sudah jelas ya. Baik, sampai di sini dulu deh. 2 hadis dulu, dibuka pertanyaan dulu supaya interaktif ya. Silakan. Dibuka pertanyaan dulu Bu Nini. Kalau tidak ada nanti kita teruskan di hadis berikutnya. Silakan yang ingin bertanya. Sampai sini Ustaz membuka pertanyaan. Tidak ada. Lanjut Ustaz. Lanjut. Baik. Wa an Ali, dan dari Ali radhiyallahu anhu qala, ia mengatakan amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita an nastashrifal aina wal udhuna, agar kita memperhatikan mata dan telinga, wala nudhhiya bi'awra, ya, sehingga kita tidak berkorban dengan yang matanya. Aura itu di sini bukan sekedar buta ya. Aura itu matanya hilang, itu aura itu. Wala muqabalatin. Apa tuh muqabalah itu? Muqabalah itu yang apa ya? Jadi telinganya itu terpotong dari depan. Kayak tergunting gitu dari depan. Nah, di belakangnya tidak. Jadi
telinganya kepotong. Gimana ya, saya harus gambarkan. Misalnya ini gambar kambing ya. Terus ini telinganya. Ya, dari depan yang sebelah sini kepotong nih. Nah, atau yang dari sini kepotongnya. Sehingga telinganya itu ngelembreng-lembre ya. Nah, itu jangan itu. Namanya muqabalah. Nah. Salah. Nah, wala mudabaratin, dan tidak pula yang mudabarah. Apa itu mudabarah? Allati quti'at min janibi udhunihal mudbar. Ya. Jadi yang kebalikannya, ya, kalau tadi kan dari depan, ini dari belakang yang kepotong. Bagian belakangnya kepotong. Luar biasa ya, terinci sekali. Wala kharqa, dan tidak pula yang kharqa. Kharqa itu yang terlubangi telinganya. Jadi dia telinganya itu terlubangi. Ya. Misalnya ada lubang begini. Ya, kayak pangrok telinganya dilubangi itu. Wala tharma huwa suqutu tsaniyah minal asnan. Ya. Jadi gigi gerahamnya itu lepas. Tanggal, gigi gerahamnya tanggal. Ya, itu tharma. Akhrajahu Ahmad wal arba'ah. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan 4 imam. Wasahhu Tirmidzi dan disahihkan oleh Tirmidzi. Wa Ibnu Hibban wal Hakim. Ibnu Hibban dan Hakim. Ya. Jadi yang afdal, yang utama untuk sembelihan hewan korban itu atau hadyu atau akikah itu yang memiliki sifat-sifat yang paling bagus. Ya keadaannya ya yang prima lah, jauh dari cacat, yang dengan cacat itu tidak mencukupi untuk akikah, untuk hadyu, untuk korban. Ya. Kenapa demikian? Karena ini adalah ibadah dan taqarrub kepada Allah. Jadi mesti yang kita persembahkan kepada Allah itu atau karena Allah itu yang terbaik. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 267. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, anfiqu. Ya, nafkahkanlah oleh kalian min thayyibati ma kasabtum. Ya, dari yang baik-baik, dari apa yang kalian usahakan. Jadi kalau mau sedekah yang bagus dong. Ya, jangan sudah jelek disedekahkan. Katanya jangan meremehkan yang kebaikan meskipun sedikit. Itu iya. Ya, itu iya. Tapi kita diperintah untuk kasih nafkah itu yang terbaik. Gitu ya, bukan yang jelek. Kasih nafkah yang terbaik. Wa mimma akhrajna lakum minal ardi, dan dari apa yang telah kami keluarkan untuk kalian dari tanah. Wala tayammamul khabitha, itu asalnya wala tatayammamu, karena taknya double dibuang satunya. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun, dan janganlah kalian menggunakan atau memberikan yang jelek, yang buruk darinya. Wala tayammumul khabitha minhu tunfiqun. Ya. Jangan kalian ambil yang jelek yang dari
untuk kalian infakkan. Jangan. Ya. Jadi jangan infak dari yang jelek. Jangan sengaja gitu ya, itu jangan sengaja. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman surah Ali Imran ayat 92, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Ya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, kalian tidak akan memperoleh al-birra, kebaktian, kebajikan di sisi Allah, hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, sehingga kalian menginfakkan dari apa yang kalian cintai. Gitu ya. Nah, kita mau masuk masjid ya, mau masuk masjid juga diperintahkan untuk pakai yang bagus, ya. Apa katanya? Khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Ya, ambillah zinah kalian. Apa zinah tuh? Perhiasan. Ya, pakailah baju sarung yang bagus. Ya, pakailah pakaian-pakaian yang bagus ketika hendak masuk ke masjid gitu. Ya. Jadi pakaian yang pilihan, jangan pakai kaos sudah tua, pakai kaos ya ke masjid. Ya, sholatnya sah-sah saja sih, masalah sah ya. Ya, termasuk sempurnanya korban dan bagusnya hewan korban itu kalau dia telinganya tidak cacat, matanya tanduknya tidak cacat. Nah, jadi jangan yang telinganya kepotong, ya, telinganya berlubang, ya. Terus tanduknya itu jangan yang pecah. Matanya ya jangan yang hilang, nggak ada matanya. Atau matanya ada matanya tapi putih semua, nggak ada hitam-hitamnya. Nah, itu ya sama saja itu al-aura al-bayyinu auruha itu. Ya, buta yang jelas. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Saya nanya Pak Kiai. Ya, silakan. Itu untuk tahu kambing itu umurnya sekian, gimana ngelihatnya Pak Kiai? Kan Ya, kadang-kadang susah ditebak itu. Ya, ada ilmunya lah itu. Ada ilmunya. Tanya sama itu tukang kambingnya. Ya, mereka tahu. Oh, gitu. Beliau itu kan kadang-kadang menjual aja gitu. Nggak tahu. Kalau jual saja jangan beli kita. Oh, gitu. Ya. Harus tahu dia ini umur berapa. Gitu. Kirain ada ciri-cirinya kita tahu. Ya pasti ada. Saya nggak tahu. Iya. Benar juga. Bukan terusan. Ada ciri-cirinya. Ya, itu pohon umurnya berapa ratus tahun, Anda itu untuk bacanya. Ya. Tukang pohon itu yang urusannya. Ya, kalau pohon, misalnya pohon ya tinggal di itu apa namanya tangkai yang paling tuanya dipotong, nanti ketahuan itu berapa umurnya. Ya. Umur pohon itu. Ya. Makasih Pak Kiai. Saya nggak punya ilmu untuk itu berapa umurnya. Ustadz. Ya, silakan. Persyaratan yang bertanduk, perutnya hitam, kakinya hitam, matanya hitam tuh untuk kambing atau semuanya? Kambing. Berarti kalau untuk sapi berbeda lagi ya, Ustaz? Ya, sapi umur, Bu, di umur ya. Umur 2 tahun mulai. Ya, Bu ya. Warna nggak pengaruh sapi Pak Kiai. Persyaratan fisik ya. Iya. Warna nggak pengaruh pada sapi ya Pak Kiai. Enggak. Kambing juga enggak pengaruh warna, tapi kalau ada kambing yang warnanya bagus, ya kayak manusia aja lah. Ya.
Kasihan dong yang jelek nggak ada yang milih Ustaz kalau manusia. Ya. Terus waktu kambing yang sakit diapain jadi pakai? Kita potong biasa. Ya, kalau yang sakit suruh sembuh lah. Ya. Kalau yang sakit Suruh sembuh. Ini nasinya nggak bisa dipotong. Masa sakit bisa sembuh, diobatin dulu, sembuh kalau udah sehat lah. Santai itu Pak Kiai. Pak Kiai. Ya. Katanya lau makhtalafal anzar labaratis sila. Andaikan penglihatan dan penilaian itu tidak berbeda, pasti barang-barang itu tidak laku. Ada yang melihat yang putih itu paling bagus, melihat ya berpendapat warna putih itu bagus, dia belinya yang putih. Ada yang melihat ini kambing ini, saya sukanya yang hitam ya, belinya yang hitam. Gitu kan? Ada yang bagi orang itu kambing itu jelek, bagi orang lain itu bagus, jadi laku aja Bu. Ya. Ya, buktinya orang-orang yang jelek juga pada laku. Ya, bagi kita dia jelek, bagi orang lain bagus. Nah, gitu ya. Itu pakai kenapa mesti 7 orang itu sapi? Nggak bisa lebih gitu? Ya aturannya begitu dari Rasulullah. Ya. Gitu. Habis duitnya kurang, patungan jadi 8 orang gitu. Ya sah-sah aja lah. Oh sah, ya alhamdulillah. Sah saja. Masih Pak Kiai. Kiai, kalau jenis kelamin bagaimana Pak Kiai? Katanya ada yang bilang sebaiknya sapi jantan atau kambing jantan gitu. Ya, benar katanya gitu. Ya iya, sebaiknya yang jantan. Kasihan kalau yang betina. Tapi kalau tidak ada betina juga boleh aja. Tapi banyak kan kita betina. Ya kan kasihan sebenarnya kalau betina itu kan memproduksi. Ya kan? Banyakan betina kali Pak Kiai. Begitu. Kalau nggak ada boleh. Enggak Pak Rizkon, banyakan jantannya. Iya, betina kebanyakan air zaman. Ya. Gitu ya. Itu misalnya yang bertanduk. Kalau nggak bertanduk juga boleh kalau nggak ada. Nah itu kan apa namanya standar ideal. Nggak ada yang ideal ya turun dong. Itu sama ya. Idealnya kan pengennya yang cantik, yang ilmunya bagus, yang kaya, yang soleha. Itu ideal itu. Yang kelepak-kelepak. Tuh, kalau adanya orangnya nggak cantik, agamanya bagus, ambil. Itu lah. Ya, itu ya. Nah, ini ada nih, kata Mbak Nana nih, kalau hewan dilihat dari giginya bisa tahu umurnya berapa. Ya kan kita tidak ngerti, yang umur 1 tahun giginya berapa biji. Ya kan? Ada ilmunya itu. Ya mesti belajar lah. Saya belum belajar itu. Belajar sama tukang kambing berartinya. Ya, belajar sama tukang kambing atau tanya sama Google pasti ada. Ya. Oh, Google ya. Ya, biasanya ada di Wikipedia tuh kayak gitu. Tanya sama peternakannya. Iya. Nggak ada yang dari IPB apa nih? Pengajian nih? Lain jurusan, Ustadz. Iya, nih jurusan Cirende. Ada tukang kambing sini. Baik. Wan Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, kala ia mengatakan, amaroni Rasulullah, memerintahkan kepadaku. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an aquma ala budunihi, agar aku berdiri di atas onta. Sebenarnya kalau budun itu ya untuk onta dan kerbau atau sapi ya. Tapi yang dimaksud adalah onta ya. An aquma ala budunihi, maksudnya ini. Sebentar. Ya, untuk maaf,
An aquma ala budulihi, untuk menyelenggarakan hewan korban berupa ontanya ya. Wa an aqsima luhumaha, dan agar aku membagikan daging-dagingnya, wa juludaha, dan kulitnya. Wa jilalaha 'alal masakin. Wa jilalaha, dan apa namanya nih? Jilal nih kayak ininya. Apa sih ya? Ya kulitnya lah, sama saja jilal tuh. Wala u'tiya fi jazaratiha syai'an, dan agar aku tidak memberikan pada dalam penyembelih, untuk penyembelihannya syai'an minha, sesuatu dari hewan korban tersebut. Ya. Jadi jangan orang, apa nih yang bisa kita ambil nih? Ini jelasnya ya. Jadi boleh mewakilkan penyembelihan hewan korban. Ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mewakilkan kepada Ali untuk menyembelihnya. Ya. Untuk menyembelih unta-untanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijadikan korban. Ya, boleh. Terus pembagiannya boleh mewakilkan orang lain. Ya, Ali dipasrahi untuk membagi-bagikan itu semua. Ya, satu ya. Terus yang kedua, yang berhak menerimanya siapa? Adalah orang-orang miskin. Ya, ini dalam surah Al-Hajj ayat 36 ada di sini. Fa idza wajabat junubuha fakulu minha. Ya. Fakulu minha wa at'imul. Kalau sudah selesai proses penyembelihannya, maka makanlah darinya, ya. Wa at'imul qani'a wal mu'tar. Jadi ini nih ya. Siapa nih? Fakulu minha, maka makanlah oleh kalian minha, dari hewan kurban. Ini orang yang punya hewan kurbannya nih, Bu. Kita diperintah juga untuk memakannya. Waqimu, dan berikanlah makan dari korban itu al-qani'a wal mu'tar. Ya, al-qani' itu orang miskin yang tidak minta. Al-mu'tar orang miskin yang minta. Ya, minta enggak minta kasih. Ya, dalam ayat yang lain, wa at'imul ba'isal faqir. Ya, berikanlah makan dari itu semua, al-ba'isal faqir, ya, orang yang sengsara, orang yang fakir. Nah, orangnya enggak fakir-fakir amat, enggak miskin amat, ya, bagi aja. Ya. Boleh orang kaya dikasih, boleh. Ya. Terus anna juludaha la tuba', bahwa kulitnya tidak boleh dijual. Oke. Bal yakunu masrafuha masrafa luhumiha. Tapi dia mesti disalurkan seperti penyaluran daging itu. Sama saja. Ya, daging diberikan kepada siapa? Begitu juga kulit. Famma yantafi' biha sahibuha au fa imma yantafi' biha sahibuha au yahdiha. Ya, boleh ya. Kalau sudah begitu, maka boleh orang yang punya hewan korban itu mengambil manfaatnya, atau dia menghadiahkannya, atau dia bersedekah dengan itu dengan orang fakir dan miskin. Ya. Apa itu maksudnya? Nah, itu kan nanti kan ada kulitnya. Oke. Kulitnya tidak boleh dijual. Jelas kan? Satu ya. Bagaimana kalau kulitnya diberikan kepada pejagalnya, tukang sembelihnya? Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kenapa sih? Karena itu adalah hewan kurban. Jadi jangan orang yang menyembelih dibayar dengan bagian dari hewan korban itu. Memang itu kan untuk korban. Kok dijadikan sebagai barang untuk bayar tukang sembelih? Ya, kalau mau bayar, mau kasih duit aja. Gitu ya, satu kambing 100.000, kasih aja 100.000, cuma 1 lembar kan.
Ya, daripada dikasih kulitnya. Tuh, nanti kulitnya itu untuk siapa? Ya, kulitnya punya pemiliknya lah. Kulitnya punya pemiliknya. Pemiliknya bisa ambil itu kulit, atau pemiliknya bisa hadiahkan itu kulit. Tiba-tiba kulitnya dihadiahkan kepada saya, dihadiahkan kepada saya, alhamdulillah. Oke, terus saya nih mau masak, nggak punya duit. Saya jual kulitnya sama Pak Rizkon, boleh nggak? Tidak boleh dijual. Boleh Pak Kiai. Boleh. Boleh. Ya kan sudah dia memang sudah memang dia tidak jual, dia hadiahkan ke saya. Boleh. Nah, sekarang kulitnya itu sudah milik saya. Sudah Orang milik lain, saya ya, sudah. milik orang lain. Ya. Boleh. Boleh, Jadi berarti. saya ini dari yang sudah saya miliki saya bisa uangkan itu. Ya. Boleh. Begitu ya. Nanti kita bisa lihat ikhtilaf antar para ulama dalam hal ini. Kayak tadi kayak hukum waris ya, kayak hukum waris. Ya, begitu orangnya sudah meninggal, harta itu bukan punya orang meninggal kan? Punya ahli waris, gitu kan? Maka harus dibagikan sesuai dengan hukum waris. Terus karena itu hak ahli waris, orang yang berhak atas waris itu boleh dia menghadiahkan. Gitu kan? Ya. Boleh dia menghibahkan sebagian atau keseluruhan hak warisnya. Udah saya nggak butuh. Untuk kamu saja. Ya, supaya kamu bisa sekolahkan anak-anak kamu. Jual aja tuh. Nanti kalau sudah laku untuk sekolah anak-anak kamu. Boleh kan? Dan sekarang kulit itu sudah diambil sama pemiliknya. Oke. Terus pemiliknya dia hibahkan, dia berikan. Dia nggak dijual sama dia. Ini untuk kamu deh. Oke. Saya terimalah itu. Nah, sekarang itu adalah milik saya. Boleh kan saya menjualnya? Ya. Boleh, Saya dapat daging 20 kilo dari daging korban. Ya. Dagingnya itu sapi semua saya nggak suka. Ada sih kambing saya suka. Nah, daging sapi ini sudah sah, sudah dikorbankan kan? Iya. Ya, sudah dibagi-bagi. Nah, bagian saya akan jual sebagiannya. Yang bagian saya tuh. Saya akan jual karena saya butuh uang. Nah. Ya. Ustadz membagikan daging korban setelah lewat hari tasyrik? Nggak boleh. Ya, harus di harinya. Gitu ya. Makanya tadi ditulis itu tidak boleh dijual, ya. Jadi kalau mau dia orang yang punya bisa ambil manfaatnya atau dia menghadiahkannya atau dia bisa sedekahkan itu kepada orang fakir dan miskin. Gitu enggak? Kenapa? Karena itu haknya siapa? Karena itu haknya orang yang memiliki. Orang yang memiliki hewan korban tadi. Kalau sudah sampai ke fakir miskin, orang fakir miskin punya pikirannya lain lagi. Orang fakir, orang miskin pikirannya akan dibagi. Ini untuk makan, ini untuk untuk beli lauk pauknya. Gitu nggak? Untuk beli gasnya. Dia jual. Ya, dapat zakat fitrah 1 kintal beras. Ya nggak? Mau masak pakai apa? Beras semua gitu. Dia akan berpikir menjualnya itu. Gitu nggak? Dia akan berpikir menjual setengah kintalnya supaya dapat uang bisa untuk beli masako, bisa untuk beli bumbu-bumbunya gitu kan. Gitu deh. Nah, ulama-ulama bersepakat bahwa orang yang menyembelihnya tidak dikasih bayaran dari hewan kurban tersebut. Sepakat semuanya, ittifaq.
Tapi apakah boleh dia dikasih daging? Penyembelih nih. Lah. Orang yang tidak menyembelih saja dikasih boleh, kenapa yang menyembelih tidak boleh? Ya. Tuh, dikasih sebagai hadiah, sebagai penghargaan. Ini hadiah minha in kana ghaniya. Kalau fakir namanya sedekah. Ya sama-sama pemberian yang satu namanya hadiah sebagai penghargaan, yang satu sebagai sedekah. Kalau untuk orang fakir. Ya. Baik, perhatikan nih. Penulisnya mengatakan, kalau orang yang kaya, mestinya jangan satu kambing, boleh 2, boleh 3. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyembelih hadiah itu sampai 70 onta. Banyak kan? Bukan 60 onta. Ini anjuran ya. Duitnya banyak ya. Mampu untuk 3 kambing ya 3 kambing. Ya, mampu untuk 10 sapi, 10 sapi, gitu ya. Gitu tuh. Wah, ini mau korban nih. Mau jual motor yang bagus 3 miliar. Ya, kayak Pak Jokowi itu. Ya. Ya, udah 3 miliarnya sudah dapat baru beli kambing. Gitu kan? Ya. Perhatikan nih, dia apa katakan? Al-afdal fil udhiyati wal hadyi wal aqiqati ayyakula minha. Nih Bu, dengerin nih Bu. Yang paling utama untuk urusan kurban, hadyu dan akikah ya, ayyakula minha. Ya, bahwa orang yang pemiliknya itu ikut makan darinya. Dia ada hak sepertiga. Ya. Wa yahdi ala ghaniyin mimman bainahu wa bainahu alaqatu qarabah. Dan dia memberikan hadiah ya, kepada orang yang kaya yang punya hubungan kerabat dengan dia. Atau tetangga atau semisalnya. Gitu. Nah, kan kalau kita di masjid itu ada panitia, ya enggak? Nah, panitia nanti akan kumpulkan kupon, bagi-bagikan kupon. Nah, di antaranya panitia akan bagikan itu kepada tetangga-tetangga masjid. Jadi gimana ini cara pembagiannya? Ini masjid ya, ini masjid. Ini tetangga-tetangga masjid. Ya orang-orang miskin sudah dikasih. Ya, sudah dikasih kupon. Ini dikasih, pintu ini dikasih, rumah ini dikasih. Ini orang Kristen, kasih juga dong. Ya, dikasih nggak apa. Jangan ini dilewat, nanti kasihan dia melongok sendirian lah. Kayak gitu amat ya orang Islamnya. Yang ini tetangga ini kasih, tetangga ini kok kita nggak dikasih, kasih aja sama-sama kok. Ya, supaya kebaikan Islam itu bukan hanya untuk orang Islam, orang kafir juga merasakan kebaikan dari ajaran Islam. Ya. Gitu ya. Mana tadi ya? Jadi dikasih juga ya yang korban itu. Itu afdol. Tapi kalau dia enggak kita enggak usah dikasih. Ya, kita masih ada simpenan 50 kilo daging. Misalnya, ya udah. Kita sebelum korban kita sudah beli daging duluan. Memang udah sempurna semua saja. Boleh? Boleh. Tuh, tapi itu tidak afdol. Kenapa tidak afdol? Karena Allah mengatakan fakulu minha, makanlah kalian darinya. Wat'imu, dan berikanlah hewan korban itu sebagiannya kepada orang yang fakir, orang yang sengsara, gitu. Ya. Ya, tadi kan ini ada nih, ya. Wat'imul qani'a wal mu'tar. Fakulu minha wat'imul qani'a wal mu'tar. Ya. Makanlah kalian darinya dan berikanlah
juga kepada orang yang tidak minta atau orang-orang yang minta. Gitu. Jelas ya? Jelas. Baik, perhatikan. Hadis bagus nih. Imam Tirmidzi mengatakan dari hadis Buraidah yang mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an luhumil adahi." Aku pernah melarang kalian an luhumil adahi fawqa thalath. Ya, menyimpan daging korban lebih dari 3 hari. Jadi instruksi langsung dari presiden, ya, dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh ada masyarakat menyimpan daging korban lebih dari 3 hari. Kenapa? Saking melimpahnya daging. Ya. Jangan. Lihat tas'adut taulilahu. Fakulu ma badalakum wat'imu waddakhil. Bukan ya. Banyak itu daging ya, banyak itu daging, tapi banyak juga yang tidak kebagian. Supaya itu merata, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kasih instruksi. Yang dapat banyak tidak boleh lebih dari 3 hari. Berikan kepada yang lain. Apa katanya? Lihat tas'adut taulilahu. Ya. Supaya itu bisa menyebar ke orang yang lain. Fakulu ma badalakum wat'imu waddakhir. Nah, begitu sudah banyak sekali daging, sudah rata semua, sudah terbagi, tapi itu masih tetap banyak, silakan ya menyimpan daging korbannya lebih dari 3 hari. Saya musim korban itu dari beberapa masjid datang, ya penuh satu kulkas, ya berhari-hari itu. Ada pertanyaan? Sudah jam 9 nih Bu Nini. Itu di chat dari Bu Ayu sudah dibaca ya? Ustaz, kalau membagikan daging kurban setelah lewat hari tasyrik. Sudah saya. Ya. Sekarang ada yang dibikinin kornet, dibagikannya setelah lewat hari tasyrik. Bikin kornet. Dulu ya di Saudi kan nggak kewadahan itu daging, ya gak? Daging itu nggak kewadahan, dia mesti lempar itu daging itu, dilemparnya ke Indonesia, dulu Indonesia selalu dapat tuh. Di zaman SBY itu dikatakannya, waduh, daging dari korban dari Saudi ini kena antraks, gitu. Jadi dibuang di laut itu. Nah, sejak saat itu Indonesia tidak lagi dikirim dari Saudi. Marah Saudi. Nggak ada kena antraks. Ya, Saudi paling hati-hati dalam urusan ini. Ya, hanya karena tekanan dari Australia untuk daging. Itu tekanan dari Australia. Nanti takut Australia itu nggak laku dagingnya. Nah, itu mesti lebih dari 3 hari itu. Karena pakai kapal itu. Berapa jam kalau pakai kapal? Ya, tapi dikirimnya dari sana, di packingnya itu pada hari itu di packing. Ya, gerak cepat Saudi. Ya, jadi rumah zakat programnya seperti itu. Ya, sebenarnya kalau saya sih tidak setuju ya dibikin kornet itu. Ya, saya melihat itu akal-akalan untuk mengambil untung dari bikin kornet. Nah, mungkin saya jelek untuk dalam hal ini ya. Jadi kalau mau sekarang tinggal
mana sih pelosoknya? Misalnya di ND sana jauh. Ya. Telepon aja kawan yang ada di ND. Berapa nomor rekeningnya? Tolong beliin kambing di sana. Bisa kan? Nah, Gitu nggak? ya, baik. Saya kira lebih nyaman daripada dibikin kornet nanti untuk ininya harganya sekian, untuk pengirimannya sekian. Gitu nggak? Ya. Ya sih. Nah. Perlu klarifikasi dulu ke rumah zakat. Semoga berkah semua ya. Ya ini itu yang dilakukan oleh Saudi juga ya, dilakukan juga oleh Saudi itu di es tuh. Jadi daging itu dibekukan terus dibagikan ke negara-negara yang dianggapnya membutuhkan. Nah, Indonesia sampai sekarang sudah tidak lagi sejak zaman SBY ya. Zaman rame-ramenya korupsi apa tuh yang siapa tuh namanya Lutfi Hasan Ishak. Iya. Masih keadilan. Ya. Itu bagian dari ijtihad ya. Ijtihad itu kalau salah dapat 1 pahala. Ya, kalau benar dapat 2. Itu bagian dari ijtihad. Itu namanya masuk ke apa tuh? Masuk ke al-fiqhul mustajad. Al-fiqhul mustajad atau masailul fiqhul mustajaddat. Masalah-masalah fikih yang baru. Ya, zaman dulu belum ada itu. Nah, sekarang ada pemikiran baru, dibikin kornet, terus dilempar. Ya mesti difikirkan itu. Ya, mesti difikirkan. Maksudnya untuk mengatakan ya kayak saya kan belum ke makomnya yang mujtahid ya. Belum. Saya harus baca dulu bagaimana pendapat para ulama. Ya, nanti saya baru pilah-pilah oh ini lebih kuat. Nah, tapi untuk sementara usulan saya, kalau saya boleh usul, ya rumah zakat itu mestinya punya data yang lengkap. Ya, satu ya. Terus kan mau dilempar ke pelosok-pelosok. Ya, zaman sekarang bikin jaringan dong. Ya, bikin jaringan di pelosok-pelosok sana tidak ada orang korban, ya kirim duitnya. Kirim duitnya supaya dilakukan korban di sana lebih semarak. Nah, daripada dapat kornetnya. Gitu kan? Ya. Sekarang misalnya di Papua gitu. Kenapa sih repot-repot bikin kornet? Transfer saja duitnya ke Ustadz Fadlan Garamatan. Nanti Ustadz Fadlan Garamatan ke sana. Gitu nggak? Cari kambing. Ya. Saya kira itu ya, kalau menurut saya. Kecuali kalau Saudi memang kan orang seluruh dunia, ya enggak. Di hari nahar itu orang ada yang ada korban, ada hadyu, enggak ketulungan itu daging tuh numpuk, enggak kemakan. Orang-orang Saudinya juga ada orang Saudi ambil manfaat dari itu sedikit aja. Tapi yang sisanya itu dilempar ke negara-negara seperti negara Afrika, negara-negara di Afrika yang banyak kelaparan, lempar. Itu butuh beberapa hari, ya. Itu yang mungkin ya mendasari rumah zakat yang untuk bikin kornet. Saya sih melihat Indonesia tidak begitu kan. Indonesia bisa lebih sederhana daripada bikin kornet ya. Bisa lebih sederhana.
Bisa lebih sederhananya gimana ya? Seperti tadi yang saya katakan ya. Ya ditransfer duitnya, beli kambing di sana, ya sesuai dengan standar harga di sana, gitu ya. Dapat kambingnya disembelih di sana. Mana nih? Ini pertanyaan banyak banget. Saya mau tanya, saya punya sepupu di mana keluarga ayah dan ibunya berbeda agama. Jadi waktu menikah dengan ibunya, si ayah masuk Islam. Tapi setelah itu tidak pernah menjalankan perintah agama seperti sholat dan puasa. Walaupun dia juga tidak beribadah ke gereja. Ayah sepupu saya meninggal dan sepupu saya ingin berkorban untuk ayahnya tersebut. Begini ya. Ini kasus seperti ini banyak ya. Seorang menikah ya. Perempuannya muslimah kan? Nggak tahu nih, benar nggak nih saya memahaminya nih? Bu. Mana tadi ya? Ya, perempuannya muslimah, laki-lakinya Kristen. Ya, demi menikah dia masuk Islam. Pura-pura aja tuh berarti itu. Ya, pernikahannya sah, pernikahannya sah. Oke. Ini yang laki-laki nih masuk Islam kan? Supaya bisa menikah perempuan Islam. Ya, sekarang ya, begitu menikah tidak sholat, tidak puasa, ya berarti kafir ya. Ya, berarti kafir. Gitu. Nah, hubungannya dengan wanita ini zina. Kenapa? Karena pernikahan orang kafir dengan wanita beriman tidak sah. Ya. Tuh. Kemarin saya sudah jelaskan ya. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa sabdanya? Al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafara. Ya, beda kita dengan orang kafir itu salat. Ya, barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh ia telah kafir. Ini Ustadz KTP-nya Islam, tapi dia 3 tahun nggak sholat, ya namanya kafir dong. Enak banget Ustaz mengkafirkan. Bukan saya, aku bukan mengkafirkan. Aku bukan mengkafirkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan meninggalkan sholat secara sengaja itu hukumnya kan bertahun-tahun ya. Maka kenapa Abu Bakar Siddiq memerangi orang yang tidak mau bayar zakat, padahal dia bersyahadat, padahal dia sholat? Karena dia meninggalkan kewajiban Islam. Gitu, rukun Islam itu. Ya. Maka dinilainya sebagai kafir. Diperangi. Gitu ya. Jadi ini mau berkorban atas nama bapaknya yang tadi pura-pura masuk Islam itu. Ya. Apakah sah korbannya? Ya, enggak sah. Korbannya tidak sah. Kenapa? Karena itu ibadah. Ya, mendoakannya saja nggak boleh kan? Mendoakannya saja nggak boleh. Saya kira itu ya. Silakan, ada lagi pertanyaan? Bu Nini, sudah tidak ada nih pertanyaan. Bu Retno, ada? Ada pertanyaan nggak? Udah malam. Udah malam, insya Allah. Next time. Bapak-bapak, ada nggak pertanyaan? Udah cukup. Cukup?
Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, ini NZ, Pak NZ atau siapa ini? Ada pertanyaan kah? Oh, enggak. Oke, baiklah teman-teman semua. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akan tutup. Mungkin pertanyaannya bisa disimpan untuk di hari mendatang ya. Dicatat biar ingat apa pertanyaannya gitu. Ataupun juga bisa tanya langsung di grup. Nanti insya Allah Ustadz akan menjawab. Baik, Ustadz, terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Ibu. Penjelasannya Terima kasih Pak korban. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Nini. Kita Terima kasih. ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta semuanya yang sudah hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Solihin. Terima kasih semuanya sudah hadir. Terima kasih Pak Fari. Sama-sama Bu Nini. Saya kunci ya. Ya Pak Fari.